Pada saat ini, tiba-tiba, terdengar suara keras. Wu Chen mendongak dan melihat seorang lelaki tua bergegas ke sini. Tujuannya adalah menduduki kelompok cahaya ini. Hualong adalah puncak dari Zhou Xiongtian. Wu Chen dapat melihat pencapaian lelaki ini sekilas. Dia adalah kekuatan puncak dari 9 langit berat di alam Hualong, dengan kekuatan yang besar. Nak, keluarlah dari sini. Aku sedang dalam suasana hati yang baik kali ini. Aku tidak peduli padamu. Jika aku tidak keluar dari sini, aku akan merasa lebih baik. Lelaki tua itu mendengus dingin, dan membenci Wu Chen. Dia hanyalah seorang biksu dari 6 elemen Hualongjing. Ini adalah yang terburuk di antara mereka. Dia berani merampok harta karun. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Mendengar ucapan itu, Wu Chen juga marah, meraung, orang tua, siapa yang kamu teriakkan? Awalnya, suasana hatinya tidak terlalu baik, karena dia mendapat beberapa resimen cahaya, tetapi hasil akhirnya tidak terlalu bagus. Selain resimen cahaya pertama, resimen cahaya lainnya, baginya, tidak penting, dan sama sekali tidak bernilai. Ada banyak kemarahan di hatinya, dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Orang tua ini, Junamun, dia berani menusuk moncong senjatanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua itu tercengang. Jelas dia tidak menyangka bahwa Wu Chen akan membalasnya dan menentangnya. Sekarat, orang tua itu meneguk minuman keras dan langsung menyerang. Energi yang kuat, seperti letusan gunung berapi, menyerbu Wu Chen. Dia akan memberi anak itu pelajaran terlebih dahulu, dan kemudian merebut kelompok cahaya itu. Bajingan tua. Namun, dalam menghadapi serangan orang tua itu, Wu Chen tidak hanya tidak menghindarinya, tetapi juga menepuknya dengan satu tangan. Dengan kekuatan telapak tangan yang kuat dan ledakan yang mengamuk, dia menyerbu keluar dengan kekuatan yang paling mengerikan. Bang! Kekuatan keduanya bertemu di tengah. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat meletus dari tengah, seperti gelombang yang ganas, menyapu dan menyerbu ke segala arah. Satu kali hantaman, serangan lelaki tua itu langsung hancur, tanpa berdampak apapun pada Wu Chen. Lelaki tua itu terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat sehingga bahkan serangannya dapat dengan mudah dihancurkan. Pak tua, kau mencari kematian. Wu Chen meraung, energi yang kuat, meletus darinya, energi yang sangat kuat, ganas, meletus, seperti gelombang umum, perkasa. 9 perubahan naga. Roh naga yang agung, melonjak keluar dari udara, sangat luas dan dipenuhi dengan ruang di sekitarnya, membentuk badai, menyapu, luas dan menakutkan. Raungan, sebuah nyanyian naga, bergema di langit dan bumi, 9 perubahan naga meledak, dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, cukup untuk menghancurkan semua hal di langit dan bumi. Kemudian, seekor naga besar melesat keluar dari tubuh Wu Chen, meraung dan meraung. Naga ini bahkan lebih besar dari yang digunakan untuk menghadapi serangan sebelumnya. Bentuknya jelas, bajanya seperti baja, momentumnya melonjak, dan amarahnya mengguncang ke segala arah. Sebelumnya, Wu Chen mendapatkan banyak roh, tidak ada yang tertinggal. Semuanya diberikan kepada Changlong dan Yinglong. Setelah menyerap roh-roh itu, kekuatan Suanglong meningkat pesat. Setelah kekuatan Suanglong meningkat, kekuatannya sendiri juga meningkat. Apa ini? Melihat naga ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia dapat mengumpulkan naga yang begitu kuat. Menghadapi serangan Wu Chen, lelaki tua itu tidak berani bersikap ceroboh. Begitu tubuhnya terguncang, kekuatan yang kuat pecah darinya, seperti gelombang besar, yang menyapu. Energi teror mengguncang dunia. Energi dahsyat meletus dari lelaki tua itu, membentuk embusan angin, bersiul dan bergelombang, melolong dan melolong, kekuatan yang mengerikan, sangat kuat, yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Dengan raungan, lelaki tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya, meraung di tengah angin, bergegas keluar dengan marah, membawa energi teror, dan bergegas ke Wu Chen dengan ganas. Serangannya juga sangat kuat dan tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Raungan. Pada saat ini, naga itu meraung, membawa energi yang kuat, dan langsung menyerbu ke bawah. Ia sangat marah dan kuat. Ia menyerbu ke bawah dengan keras, menyerang dan menghancurkan segalanya. Boom! Sekali lagi, kedua kekuatan itu bertabrakan.
Tiba-tiba, badai dahsyat meletus dari titik tabrakan. Itu seperti gelombang besar, bergegas ke segala arah, yang sangat mengejutkan. Naga itu meraung, tubuh dingin, penuh dengan energi yang kuat, teror dan kengerian yang ekstrim. Raja Peri. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba minum lagi. Energi besar keluar darinya dan berubah menjadi cahaya keemasan yang terang. Itu mengalir keluar dan mengalir ke naga itu. Raungan. Naga itu meraung, cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuh, dan baju perang Raja Abadi memadat, seperti sepotong sisik naga, bersinar dengan cahaya keemasan murni, energi yang menyilaukan, cemerlang, menakutkan, mengguncang dunia. Dengan infus kekuatan Raja Abadi, kekuatan Changlong diperkuat lagi, dan ki naga yang besar pecah. Itu terus bergulir, dan amarah mengguncang ke segala arah. Itu sangat kuat dan mengguncang bumi. Naga itu meraung, di bawah kekuatan yang ganas dan dengan kekuatan besar, ia menghantam masa lalu dan bergegas ke badai yang mengerikan. Bang! Di bawah serangan kekuatan dahsyat ini, bahkan angin kencang yang lelaki tua itu kerahkan semua kekuatannya pun tak tertahankan. Setelah bertahan beberapa saat, dia langsung hancur berkeping-keping dan sama sekali bukan lawan. Wajah lelaki tua itu berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Melihat Wu Chen, dia merasa sangat kuat. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu mengerikan hingga dia mencapai kondisi seperti itu. Ini bukan manusia. Raungan. Pada saat ini, naga itu meraung dan menyerbu dengan kekuatan yang dahsyat. Itu sangat kuat dan menakutkan. Tidak bagus. Wajah lelaki tua itu berubah drastis sehingga dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat. Serangannya juga sesat dan ganas, yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Menghadapi serangan Wu Chen, lelaki tua itu tahu bahwa jika dia ingin menghalanginya, itu akan sangat sulit. Jadi, dia tidak mau, hanya menghindar, dan bergegas ke samping dengan cepat, mencoba menghindar. Tetapi, jelas, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Naga itu meraung, kekuatan yang mengerikan, gegar otak yang hebat, gelombang yang gila, menyerbu ke arahnya. Orang tua itu menjerit. Dia diguncang oleh naga itu dan memuntahkan darah. Kemudian dia jatuh ke tanah tanpa ampun. Momentum seluruh tubuhnya juga turun dalam sekejap. Setelah mengguncang lawan, Wu Chen meraih dan langsung meraih kelompok cahaya besar itu. Seketika, kelompok cahaya itu melonjak, energi mengalir keluar, dan meletus dengan hebat. Dia ingin mengeluarkan kekuatan Wu Chen. Berani melawan. Wu Chen memberikan minuman dingin, dan energi besar meledak dengan cepat, seperti gelombang yang mengamuk, mengalir ke kelompok cahaya ini, dan dengan paksa menekan perlawanannya. Sesaat kemudian, energi dalam kelompok cahaya itu runtuh, dan buah merah muncul darinya. Napas harum segera datang dari trotoar, membuat orang mabuk. Buah api. Wu Chen sangat gembira melihat buah merah ini. Itu adalah buah yang sangat kuat dengan kekuatan spiritual yang besar. Itu dikenal sebagai buah kehidupan. Sekali diambil, bahkan jika cederanya serius, itu dapat pulih dengan cepat. Hal-hal baik. Wu Chen tertawa dan segera memberikan buah api itu ke dalam cincin penyimpanan. Buah api itu adalah benda yang menyelamatkan nyawa. Buah itu mungkin memainkan peran besar di saat-saat kritis. Setelah menerima buah api itu, Wu Chen melihat resimen cahaya lainnya. Setelah perjuangan yang begitu lama, ditambah banyak orang yang datang. Jadi, hampir semua resimen cahaya di sini telah dirampok. Hanya beberapa resimen cahaya yang tersisa. Mereka masih berjuang. Apa itu? Tiba-tiba, mata Wu Chen tertuju pada sekelompok cahaya di tengah. Kelompok cahaya ini, yang dikelilingi oleh energi, bersinar terang, seperti matahari yang panas, bersinar terang dan melonjak keluar. Sangat kuat. Dilihat dari cahaya yang dilepaskan oleh gugusan cahaya ini dan energi yang dimilikinya, dapat dirasakan bahwa gugusan cahaya ini agak berbeda. Mungkin, ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di gugusan cahaya ini. Pada saat ini, mata banyak orang tertuju pada gugusan cahaya energi ini. Seseorang segera bergegas keluar, meraihnya dan ingin merebut gugusan cahaya ini. Namun, ketika tangannya menyentuh gugusan cahaya energi ini, gugusan itu langsung terguncang oleh energi yang kuat, yang membawa kekuatan yang mengerikan dan menyebar dengan liar dan beraksi pada lengan pria itu. Kemudian, semua orang akan melihat bahwa lengan pria itu,
membakar api yang mengamuk. Kekuatan api itu sangat mengerikan, membakar, dapat melahap semua yang ada di dunia. Ah! Pria itu menjerit, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Api yang tak berujung menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terbakar dan menjadi manusia api. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Energi dalam gugusan cahaya ini terlalu mengerikan untuk dipercaya. Pria itu menjerit dan meraung kemana-mana. Dia dikelilingi oleh api. Ada api yang tak berujung dan gegar otak yang melonjak. Dia terbakar di luar tubuhnya. Segera, pria itu tidak dapat menahannya. Tubuhnya jatuh ke tanah. Api itu membakar dan menelannya. Ketika mereka saling memandang, mereka melihat kengerian di mata masing-masing. Energi ini begitu mengerikan sehingga jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan yang kuat di lingkungan Hualong tidak dapat menahannya. Wu Chen terdiam ketika dia melihat pria itu ditelan oleh api. Awalnya, dia masih bertanya-tanya bagaimana tidak ada yang bisa merampok kelompok cahaya energi ini. Itu karena energi kelompok cahaya ini terlalu mengerikan untuk dikendalikan. Harta karun macam apa yang ada di kelompok cahaya ini? Menatap kelompok cahaya itu, mata Wu Chen penuh dengan keraguan. Harta karun apa yang ada di kelompok cahaya itu? Energinya sangat mengerikan. Mata semua orang menatap kelompok cahaya ini. Sekarang, orang bodoh dapat melihat bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di kelompok cahaya ini. Kalau tidak, kekuatan kelompok cahaya ini tidak akan begitu kuat. Huangpu membencinya sepanjang waktu. Ayo kita lakukan. Sosok tubuh Murong Feng melesat keluar dan bergegas menuju kelompok cahaya ini dengan cepat. Kekuatannya yang dahsyat berubah menjadi serangan teroris dan langsung menyerbu ke kelompok cahaya itu. Di sisi lain, Huangpu Changhen juga bergegas ke masa lalu. Kekuatan dahsyat itu meletus, melonjak keluar, menyerbu ke kelompok cahaya itu. Seperti Murong Feng, dia mengumpulkan kekuatan mereka berdua dan bekerja sama untuk menghancurkan kelompok cahaya ini. Namun, begitu kekuatan mereka menyentuh kelompok cahaya itu, kekuatan itu langsung diblokir oleh kekuatan kelompok cahaya itu, dan tidak ada cara untuk mengikisnya. Melihat ini, semua orang terkejut. Kekuatan cahaya itu terlalu mengerikan. Perlu dicatat bahwa kedua orang ini bukan orang biasa. Bagi Murong Feng, kultivasinya adalah puncak Zhouxiongtian di Hualongjing. Kekuatannya sangat mengerikan. Di bawah situasi legendaris, hampir tidak ada yang menandinginya. Dan orang lain itu bahkan lebih mengerikan. Dia telah menembus legenda dan menjadi orang kuat dalam legenda. Kekuatannya sangat kuat. Namun, sekarang, sungguh tidak masuk akal untuk mengumpulkan kekuatan mereka berdua untuk menghancurkan kelompok cahaya ini. Ayo pergi juga. Si Makong juga tidak ragu-ragu. Dia bergegas keluar sekaligus, bersama dengan Huangpu Changhen dan Murong Feng, untuk melawan resimen cahaya ini. Pertama, dia menghancurkan resimen cahaya. Orang lain melihatnya, tetapi mereka juga mengambil tindakan satu demi satu. Energi permukaan kelompok cahaya ini sangat mengerikan. Itu tidak dapat diguncang hanya dengan kekuatan satu orang. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua orang, ada secercah harapan. Wu Chen juga sama. Dia memasukkan kekuatannya ke dalam gugusan cahaya, dan kekuatan dahsyat itu meledak. Dia ingin menghancurkan lapisan pelindung energi di permukaan gugusan cahaya. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa energi di sekitar gugusan cahaya ini sangat kuat. Bahkan jika kekuatan semua orang dijumlahkan, itu tidak dapat digoyahkan. Kecemerlangan melonjak hebat, gegar otak yang gila, kecemerlangan itu menyilaukan, seperti putaran matahari yang panas, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Bekerja lebih keras dan hancurkan lapisan pelindung energi gugusan cahaya. Orang-orang tidak menyerah, terus memasukkan kekuatan ke dalam kelompok cahaya. Jangan hancurkan, tidak akan menyerah. Dalam kelompok cahaya energi ini, mungkin ada harta karun tertinggi yang tersembunyi. Mereka sangat bersemangat. Jika mereka tidak menghancurkannya, bagaimana mereka bisa berdamai? Di bawah infus kekuatan terus-menerus dari semua orang, kelompok cahaya bergetar hebat, kecemerlangan melonjak, meledak dan terbuka, tersebar dan di sekitar, sangat marah, melawan kekuatan semua orang. Dalam bab 1548, di bawah infus energi yang terus-menerus dari semua orang, kelompok cahaya melonjak dengan hebat, yang juga menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan.
Pancaran seluruh tubuh bersinar, dan energinya terus-menerus terkikis, yang tampaknya telah mencapai batas. Melihat ini, mereka semua terkejut. Apa yang mereka coba lakukan adalah mengguncang Guang Tuan dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Sekarang, Guang Tuan akhirnya akan hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Bang! Di bawah infus energi yang terus-menerus dari semua orang, akhirnya, kelompok cahaya tidak dapat lagi menahannya, dan akhirnya hancur total. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meledak dari tengah, yang sangat menyilaukan dan indah, seperti putaran ledakan matahari, cemerlang dan menyilaukan. Bersamaan dengan ledakan cahaya, ada juga energi yang sangat kuat, yang juga meletus, mengguncang seluruh ruang, sangat luas. Bang! Energi dahsyat meletus dari pusat, keluar dengan kaget dan tersapu, bagaikan gelombang besar, menyerbu ke segala arah, semuanya terguncang, mundur berjajar, beberapa dari mereka tidak cukup kuat, bahkan langsung jatuh ke tanah, menyemburkan darah di mulut mereka. Namun, bagi mereka, tanpa mempedulikan hal itu, mata mereka menatap pusat ledakan, pupil tiba-tiba mengecil. Di sana, ada nyala api yang menyilaukan, nyala api ini menyala, terus-menerus melompat, tampak luar biasa. Apa ini, nyala api? Ketika mereka melihat nyala api itu, mereka melihat kebingungan di mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah nyala api. Api Menglan. Wu Chen melihat nyala api itu. Dia adalah seorang alkemis. Dia sangat mengenal semua jenis nyala api. Dia mengenalinya sekilas. Itu adalah nyala api yang disebut api suci Menglan. Ada banyak jenis nyala api di dunia. Di antara semuanya, beberapa nyala api dengan energi kuat diberi nama api suci. Misalnya, teratai neraka di tubuhnya adalah sejenis api suci, dan api suci Menglan juga merupakan sejenis api suci, dengan energi yang sangat unik, jauh melampaui api biasa. Aku tidak menyangka akan melihat api seperti itu di sini. Wu Chen berkata itu menakjubkan. Api suci Menglan adalah sejenis api suci. Ia memiliki energi yang kuat, yang jauh melampaui api biasa. Jika para biksu mendapatkannya, mereka pasti akan meningkatkan kekuatan mereka dan meningkatkan prestasi mereka. Wah, pada saat ini, ada gerakan dari tubuhnya. Api yang kuat keluar dari tubuhnya dan terbakar. Perubahan yang tiba-tiba itu membangunkan Wu Chen dari keadaannya yang terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa perubahan itu berasal dari teratai neraka-neraka di tubuhnya? Teratai neraka, ada apa denganmu? Wu Chen tahu bahwa teratai neraka selalu sangat tenang, kecuali jika dia membutuhkan kekuatannya, dia akan bangun. Di waktu lain, dia sedang tidur, tetapi ada pengecualian, yaitu, apa yang menurutnya berguna untuknya, seperti batu api yang bersinar. Begitu dia menemukan ini, teratai neraka akan menjadi sangat ganas. Sekarang, respons teratai neraka itu sama seperti menemukan batu api, bahkan lebih intens, yang menunjukkan bahwa dia pasti telah menemukan sesuatu yang sangat berguna untuknya. Aku akan mendapatkan api, kata teratai neraka. Apa, kamu menginginkan api anggrek mimpi? Wu Chen terkejut. Teratai neraka adalah api, apa lagi yang dibutuhkannya? Teratai neraka mengangguk dan berkata, ya, aku ingin mendapatkannya. Jika aku bisa menelan energinya, aku pasti tidak bisa menembus level ke-8. Apa? Wu Chen bahkan lebih terkejut. Tanpa diduga, teratai neraka menginginkan api suci Menglan ini hanya untuk menyerap energi api suci Menglan, dan tahap ke-8 yang dikatakannya sebenarnya adalah keadaan setengah dewa di antara para biksu manusia mereka. Teratai neraka tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap api ini, menunjukkan air liur yang tak ada habisnya. Itu adalah tubuh api, dan tidak banyak hal yang dapat meningkatkan pertumbuhannya. Huo Yaosigu adalah salah satunya, dan api dewa lainnya juga merupakan sumber energinya. Begitu menyerap energi api lainnya, maka kekuatannya akan sangat meningkat. Segera, Wu Chen kembali dari keadaan terkejut dan melihat api suci Menglan. Karena teratai neraka membutuhkannya, maka dia pasti akan mendapatkan api suci Menglan. Karena kekuatan teratai neraka telah meningkat, dan bantuannya kepadanya juga sangat besar. Jika dapat menembus tingkat ke-8, maka, bahkan dalam menghadapi kekuatan setengah dewa, dia tidak akan seperti sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan apinya. Neraka.
Neraka 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 neraka. Neraka 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 neraka
neraka. Pada saat ini, mata semua orang melihat api. Ada banyak orang yang memiliki pengetahuan luar biasa di antara mereka. Mereka juga mengenali api. Bagi mereka, mereka dapat melahap dan menyerap energi api untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Namun, timur dan barat seperti ini jarang terjadi. Hahaha, aku ingin api menglan. Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa dan langsung menyerbu ke arah api menglan. Jika ingin memimpin, Anda bisa mendapatkan api menglan. Zuli, Anda ingin mendapatkan api itu, tetapi apakah Anda sudah meminta persetujuan saya? Orang tua lainnya juga menyerbu keluar, menyerbu ke arah api menglan, dan ingin menangkapnya. Kekuatannya telah mencapai level mereka. Sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk hal-hal umum. Hanya bayi seperti api menglan yang dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Melihat mereka berdua telah memulai, yang lain tidak berani menunjukkan kelemahan mereka. Mereka bergegas untuk memperebutkan api itu. Untuk sementara, terjadi kekacauan di lapangan. Banyak orang mencoba untuk mendapatkan api itu, menyerapnya, dan memperkuat kultivasi dan kekuatan mereka. Wu Chen tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menunggu perubahan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Mari kita tunggu orang-orang ini untuk memperebutkannya. Saudara Huang, apakah Anda ingin bertarung? Putri ke-9 bertanya dengan lembut bahwa api menglan adalah harta yang berharga bagi mereka. Jika saudara Kaisar bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia bahkan mungkin menembus legenda. Sima Kong tidak berbicara. Dia hanya melihat api suci menglan, yang sangat berguna baginya, dan dia benar-benar membutuhkannya, yang tidak dapat disangkal, jadi dia juga menginginkannya. Namun, Simyong juga tahu bahwa sangat sulit baginya untuk bersaing memperebutkan api menglan dengan kekuatannya saat ini. Di hadapan para ahli seperti Awan, di antara para ahli generasi tua, ada banyak yang legendaris, sementara di antara generasi muda, ada Huang Pu Changhen dan Murong Feng. Mereka bukanlah lampu hemat bahan bakar. Memang benar kekuatannya sangat kuat. Jika ingin mendapatkan api di antara para ahli ini, harapannya sangat tipis. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk mendapatkan api, jadi dia tidak punya harapan. Keluar dari sini. Tiba-tiba, suara gemuruh, tiba-tiba menyebar, membuat semua orang terkejut. Mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke sumber suara. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil, dengan sedikit rasa takut. Huang Pu membencinya. Pria ini tidak lain adalah Huang Pu. Saat melihat kebencian jangka panjang Huang Pu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mundur. Bahkan beberapa orang yang siap bertarung telah mengabaikan ide mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kebencian jangka panjang Huang Pu jelas bukan orang biasa, dan bakatnya sangat mengerikan. Meskipun dia baru saja menembus situasi legendaris untuk waktu yang singkat, kekuatannya 2 hari lebih tinggi daripada situasi legendaris dan 3 hari lebih kuat daripada situasi legendaris. Mereka semua seharusnya lebih kuat. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kuat dan tidak boleh mudah terprovokasi. Huang Pu membencimu, kamu masih sekuat sebelumnya. Murong Feng bermaksud untuk bertarung demi api menglan, tetapi sekarang setelah Huang Pu memperjuangkannya, dia secara alami tidak perlu bertarung. Di bawah perhatian publik, Huang Pu Changhen keluar dan mengabaikan orang-orang kuat legendaris di sekitar, dan langsung menuju api suci menglan. Api suci menglan adalah api dewa langit dan bumi, dengan energi yang kuat. Jika dia bisa mendapatkannya dan menyerapnya, maka kekuatannya akan sangat meningkat, itulah yang dia harapkan. Melihat kebencian Huang Pu adalah mengabaikan keberadaan mereka, orang-orang legendaris di sekitar ini marah. Orang ini terlalu sombong untuk memperhatikan mereka sama sekali. Huang Pu selalu membencinya. Kami akui bahwa kamu sangat berbakat dan kuat. Namun, jika kamu ingin mendapatkan api itu, kamu harus bertanya apakah kami setuju.
Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara yang dalam bahwa dia harus memiliki kekuatan untuk api itu. Kenapa, kamu tidak setuju? Huang Pu menatapnya dengan tatapan dingin. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak takut. Dia keluar dan berkata, Huang Pu membencinya. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki untuk melepaskan kami. Begitu tubuh lelaki tua itu terguncang, energi yang kuat mengalir keluar darinya, seperti ombak, menyapu bersih. Energi yang kuat menggulung angin dan awan langit dan bumi, membawa momentum yang mengguncang bumi, dan berguling ke bawah menuju kebencian kaisar, dengan tangan yang ganas, tanpa tangan kiri. Huang Pu membenci senyum tipis dan membencinya. Karena lelaki tua itu tidak mematuhinya, dia akan menggunakan lelaki tua itu sebagai pedang untuk menghalangi orang-orang di sekitarnya yang tidak mematuhinya. Segel Kaisar. Tanpa ragu-ragu, Huang Pu menggunakan senjata ajaibnya secara langsung. Kekuatannya yang kuat meledak, berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, bergegas keluar dan menyapu. Harta karun tingkat surga. Melihat harta karun ini, mereka yang kuat di lingkungan legendaris di sekitar kita semua mundur tanpa sadar. Mereka jauh dari kebencian abadi Huang Pu dan Lingbao tingkat surga semu. Kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga mereka jauh melampaui imajinasi. Bahkan Lingbao tingkat atas dari tingkat bumi tidak sebanding. Sebagai seorang jenius muda, Huang Pu terlahir kuat dan bersemangat. Di masa lalu, mereka masih bisa menekannya dengan kultivasi. Namun sekarang, pihak lain telah menembus legenda dan mengejarnya dalam kultivasi. Penindasan kultivasi mereka sangat kecil dan hampir tidak ada. Dengan kata lain, bakat dan seni bela diri pihak lain dapat memainkan keuntungan besar. Jika mereka tidak mencapai 3 surga legendaris, mereka sama sekali tidak ingin bertarung dengannya. Harta karun tingkat surga. Melihat Huang Pu Changhen menggunakan segel kaisar, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak berani sedikit ceroboh. Lingbao tingkat surga semu memiliki energi yang kuat, yang jauh dari apa yang dapat dilawan oleh harta karun biasa. Itu sangat menakutkan. Beri aku kekalahan. Huang Pu benci minum banyak dan langsung mendesak Kaisar Ziyin. Dia sudah lama tidak menggunakan segel ini, karena dia memiliki sesuatu yang lebih kuat, yaitu Suanyue Jian. Setelah menerima Suanyue Jian, dia selalu menggunakan Suanyue Jian sebagai senjata ajaibnya. Namun sekarang, pedang Suanyu telah hancur, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan Tianziyin lagi. Dengan kekuatan Tianziyin, dia dapat dengan mudah menghancurkan lelaki tua berjubah abu-abu dan menekan semua ketidakpatuhan. Begitu segel kaisar keluar, cahaya terang itu pecah, membawa energi yang ganas, dan bergegas keluar ke lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bang! Kedua kekuatan itu, bertemu di udara, tiba-tiba menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Energi teror pecah dari pusat, seperti gelombang, bergegas ke segala arah. Itu sangat menakutkan. Orang-orang terkejut. Tanpa diduga, kebencian Huang Pu terhadap kekuatan saat ini begitu kuat sehingga bahkan serangan lelaki tua berjubah abu-abu dapat dihancurkan dengan mudah. Kita harus tahu bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat kuat dan telah mencapai 3 surga yang legendaris. Dia jelas bukan orang biasa. Lelaki tua berjubah abu-abu itu juga terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Huang Pu begitu kuat sehingga dia menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Itu luar biasa. Setelah menghancurkan serangan lelaki tua berjubah abu-abu itu, Huang Pu tersenyum dan mengaktifkan segel kaisar. Energi yang kuat itu meledak dan pergi ke lelaki tua berjubah abu-abu dengan ketakutan. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Dia segera mengaktifkan kekuatan yang kuat untuk menahan serangan Huang Pu Changhen. Menara Tianbao. Dalam menghadapi kebencian Kaisar Pu terhadap Lingbao Tianziyin tingkat kuasi surga, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak berani ceroboh sedikit pun. Saat ini, dia juga mengaktifkan harta karunnya sendiri. Harta karunnya juga sangat kuat dalam energi, sangat kuat dan dahsyat dalam kekuatan, yang jelas merupakan Lingbao kelas 1. Begitu pagoda Tianbao keluar, ia akan melepaskan kekuatan yang dahsyat. Energi yang dahsyat itu akan meledak dan menyerbu ke Tianziyin untuk melawan kekuatan Tianziyin. Namun, Tianziyin yang dibenci Huang Pu bukanlah harta karun umum, tetapi Lingbao tingkat kuasi surga. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lingbao tingkat atas, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Lingbao tingkat atas.
Ledakan yang kuat. Perhatian semua orang tertuju pada dua harta karun Tian Baota dan Tian Ziyin yang bertabrakan. Tiba-tiba, energi yang kuat meledak, seperti gelombang yang dahsyat, melonjak keluar, menyapu terbuka, perkasa. Pada saat yang sama, ruang tempat tabrakan itu berada hancur tanpa ampun dan berubah menjadi sepotong energi nihilistik dan kuat, yang pecah, tersapu dengan cepat dan menyerbu ke segala arah. Mata semua orang tertuju pada Huang Pu Changhen dan lelaki tua berjubah abu-abu. Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat. Gagal. Huang Pu benci minum banyak dan membalikkan tangannya. Kekuatan yang kuat meledak darinya. Itu seperti gelombang, menyapu dan membuka. Itu luas dan mengerikan. Tian Ziyin adalah harta karun tingkat kuasi surga. Kekuatannya sangat kuat. Huang Pu Changhen telah menembus legenda dan kekuatannya sangat mengerikan. Keduanya digabungkan. Menara Tianbao milik lelaki tua berjubah abu-abu sama sekali bukan lawan. Ledakan. Suara keras, dari langit, energi teror, meledak dan menyerbu ke segala arah. Ketika mereka mendongak dan menyempitkan pupil mereka melihat bahwa pagoda Tianbao milik lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung terguncang oleh segel kaisar, yang tidak dapat menahan kebencian lama sang kaisar. Menara Tianbao. Melihat harta karunnya terguncang, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengubah wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Huang Pu sangat membenci kekuatannya sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Namun, pada saat ini, krisis yang lebih besar muncul, dan kebencian Huang Pu secara langsung mendesak segel kaisar untuk menyerbu ke tubuhnya, yang sangat menakutkan. Melihat bahwa kebencian Kaisar Pu terhadap Kaisar Ziyin ditekan, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut. Dari pertempuran tadi, dia tahu bahwa kekuatan Limbao tingkat kuasi surga sangat mengerikan, jauh dari kekuatan yang dapat dilawan oleh orang biasa dan senjata sihir biasa. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Berikan aku bagian atasnya. Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak keras, mengerahkan seluruh tenaga dan momentum yang kuat, lalu melesat keluar, dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, dia meremehkan kekuatan Huang Pu Changhen dan segel kaisarnya. Segel kaisar itu ditekan dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatannya sama sekali tidak dapat ditahan untuk waktu yang lama. Hanya sesaat, dia tidak dapat menahannya. Ah! Energi teror itu mengalir deras dan menyerang orang tua berjubah abu-abu itu. Orang tua berjubah abu-abu itu menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian dia jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Dia sama sekali bukan lawan dari kebencian Huang Pu. Wajah orang-orang banyak berubah. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang terbang mundur, mata mereka penuh dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Huang Pu membenci kekuatan saat ini, tetapi itu sangat mengerikan. Itu lebih baik daripada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Itu hanya dikalahkan, dan tidak ada kekuatan untuk menangkis. Orang ini, kekuatannya mengerikan. Murong Feng juga benar-benar terkejut. Awalnya, ketika Huang Pu Changhen masih menjadi puncak 9 surga di alam Hualong, dia bisa bertarung dengan pihak lain dengan kultivasi dan kekuatannya yang kuat. Meskipun dia tidak bisa bertarung, itu bukan hal yang istimewa bagi Huang Pu Changhen untuk mengalahkannya. Namun, sekarang, kultivasi Huang Pu telah menembus alam legendaris dan menjadi orang kuat di alam legendaris. Kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dia masih berada di tingkat alam puncak Zhoushuangtian di alam Hualong dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung satu sama lain. Dapat dibayangkan bahwa di masa depan, jurang antara dirinya dan kebencian abadi Huang Pu hanya akan semakin membesar, dan akhirnya mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Di sisi lain, Wu Chen terdiam, tetapi diam-diam menyebutkan kekuatannya dan siap untuk mengambil api Menglan. Siapa lagi yang ingin merampok api itu? Huang Pu benci untuk mengambil kembali Tian Ziyin. Tian Ziyin bersinar terang padanya, yang membuat seluruh dirinya meledak dengan keagungan yang tak tertandingi, seperti Dewa Surga. Kekuatannya luar biasa dan tidak ada yang bisa mencapainya. Semua orang ketakutan. Kaisar dan jenderal membencinya. Sekarang kekuatan mereka telah menjadi begitu mengerikan. Bahkan orang-orang tua berjubah abu-abu telah kalah, apalagi mereka. Bahkan jika mereka memiliki fantasi tentang api Menglan, apa yang bisa mereka katakan? Kekuatan kaisar dan jenderal yang dibenci telah melampaui mereka, yang sama sekali bukan eksistensi yang dapat mereka tolak.
Melihat semua orang takut, Huang Pu juga puas dengan kebenciannya. Alasan mengapa dia ingin mengalahkan orang tua berjubah abu-abu dengan cepat adalah untuk menakut-nakuti orang-orang ini dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Sekarang, tujuannya untuk pencegahan telah tercapai, jadi tentu saja dia tidak perlu memperhatikan orang-orang ini lagi. Berbalik, dia melihat api Menglan, yang merupakan salah satu api suci, dengan energi yang tak tertandingi. Jika dia dapat menyerapnya dan memurnikannya, maka kekuatannya akan sangat meningkat, yang persis seperti yang dia inginkan. Minum banyak, mendesak kekuatan yang kuat, energi yang ganas, bergegas ke api Menglan, ingin mengendalikannya. Namun, pada saat ini, api yang kuat keluar dari api suci Menglan. Api itu membakar seluruh ruang dan memusnahkan segalanya. Kekuatan kebencian abadi Huang Po, ketika bertemu dengan api yang kuat ini, juga terbakar dan tidak bisa melawan sama sekali. Melihat ini, semua orang terkejut. Tanpa diduga, api suci Menglan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan kekuatan kebencian abadi Huang Po pun terbakar dan berubah menjadi ketiadaan, yang tidak dapat menahan nyala api itu. Berani melawan, Huang Po sangat marah. Nyala api Menglan hanyalah nyala api. Merupakan kehormatan baginya untuk memurnikan dan menyerapnya. Segel Kaisar, padamkan untukku. Singkatnya, kebencian Huang Po mendesak segel Kaisar. Kekuatan segel Kaisar pecah dan menyelimuti nyala api Menglan. Dia ingin menekannya dan menekannya. Tianziyin adalah harta karun tingkat kuasi surga. Kekuatannya sangat kuat, tidak masalah untuk menekan nyala api Menglan. Pada saat ini, hati semua orang terkepal. Sejujurnya, mereka tidak ingin membiarkan nyala api itu jatuh ke tangan Huang Po. Nyala api adalah harta karun. Menyerap kata-kata pemurnian dapat meningkatkan prestasi dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menginginkan nyala api itu dan ingin mendapatkannya. Namun, situasi saat ini tidak bergantung pada mereka. Kekuatan Huang Po terlalu kuat, harta karun spiritual tingkat kuasi surganya terlalu mengerikan, dan mereka sama sekali bukan lawan. Oleh karena itu, meskipun mereka serakah, mereka tidak berdaya, karena kekuatan mereka tidak sebanding dengan pihak lain, dan mereka tidak dapat bersaing satu sama lain.